It's nice to see you again. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang understanding descriptive text. Bagaimana cara memahami teks deskriptif. Namun sebelumnya mari kita lihat dari struktur yang umum yang biasa digunakan pada descriptive text. Pertama adalah identification. Kita tentukan dulu apakah yang akan kita identifikasi, apakah orang, tempat, ataupun benda. Lalu setelah itu ke bagian description. Bagian description ini adalah bagian dari penjelas. Apa yang akan kita jelaskan? Misalnya bagian tertentu dari suatu alat atau benda lain. Bisa juga kita menjelaskan kualitasnya. Kemudian karakteristiknya atau sifat-sifatnya, keunggulan-keunggulannya, itu kita sertakan untuk menjelaskan dari benda yang akan kita kemukakan. Jadi sekali lagi ada dua hal yang harus diperhatikan pada struktur descriptive text, yaitu pertama mengidentifikasi benda yang akan kita jelaskan. Kemudian yang kedua adalah description-nya atau penjelasannya. Penjelasannya biasanya menggunakan kata sifat. Berikutnya adalah the purpose of descriptive text. Yaitu tujuan dari descriptive text. Apa tujuan dari descriptive text adalah describing people, menjelaskan orang, thing, benda, place, tempat, ataupun apapun yang akan kita jelaskan, ini termasuk descriptive text. Berikutnya adalah the characteristic atau language feature of descriptive text. Karakter ataupun fitur bahasa yang digunakan pada descriptive text. Karakteristiknya adalah biasanya menggunakan adjektif, kata sifat, karena sesuai yang kita pahami bahwa kata sifat adalah berfungsi untuk menjelaskan kata benda. Berikutnya adalah tense yang digunakan berbentuk simple present tense. Karena konteks dari simple present tense adalah untuk menyampaikan fakta yang ada. Oke, itulah bagian pada slide pertama ini. Pertama adalah generic structure, kedua purpose, dan yang terakhir adalah karakteristik atau language feature-nya yang ada di descriptive text ini. Oke, mari kita lanjutkan ke slide berikutnya. Di sini ada contoh tentang descriptive text. Coba silakan kalian baca dulu teksnya. Oke, dari teks tadi tentang my best friend Ernesto,
Itu ada 3 bagian yang harus kalian identifikasi. Pertama adalah theme, judulnya. Judulnya di sini adalah My Best Friend Ernesto. Lalu berikutnya adalah identification, mengidentifikasi siapa Ernesto itu. Mari kita baca bersama-sama. My best friend is Ernesto, and he is my classmate. We go to school together. Ernesto comes from an educated family. His father is school principal, and his mother is also a teacher. Sekarang marilah kita ke bagian description-nya, di mana bagian deskripsi ini menjelaskan secara detail tentang Ernesto ini. Mari kita baca lagi bersama-sama. He is punctual, well educated, and has good manners. He is usually hardworking. He always does his homework. He is also well dressed and well behaved. All teachers have a high opinion of him. Ernesto has a well-built body. He is gentle but fearless. He takes part in all sports, scout, trekking, and mountaineering activities. He has a good heart. He is truthful, honest, and obedient. He is also plays the guitar, and he makes his parents very proud of him. He scores good marks. He secures good marks and is usually top of his class in examination. He inspires me to work harder. He keeps me away from bad company. I'm happy to have such a friend. Oke, itu isi dari description-nya. Coba kalian pahami tentang isi dari teks tersebut. Oke, dari teks yang sudah kalian baca tadi, coba kalian analisis. How many adjectives are there on the text? Coba kalian identifikasi dari isi teks tersebut, mana yang merupakan adjektif. Karena salah satu ciri dari descriptive text adalah adanya adjektif. Oke, mari kita bahas di bagian identification. Di situ ada kata best, kemudian educated. Lalu di bagian description-nya ada punctual, good, hard, fearless, truthful, honest, proud, and happy. Kalian mungkin sebagian tahu dari arti masing-masing adjektif tersebut.
Oke, coba kalian kerjakan latihan berikut ini tentang adjektif yang sudah kalian pelajari. Perintahnya adalah match the adjective based on the text by suitable meaning. Jadi kalian coba pasangkan adjektif yang ada di teks dengan artinya. Nah, di sini ada dua buah tabel. The first table is about adjective and the second table is about the meaning. Coba kalian pasangkan adjektif sesuai dengan artinya. Silakan dikerjakan. Oke, baiklah. Sekarang kita bahas tentang adjective and its meaning. Number one is best. Sekali lagi pengucapannya perhatikan. Best. Artinya terbaik. Oke, number two, educated. Again, educated. Berpendidikan. Number three, punctual. Punctual. Tepat waktu. Number four, good. Good. Baik. Number five, happy. Happy. Senang atau bahagia. Number six, high. High. Tinggi. Number seven, gentle. Gentle. Ramah. Number eight, truthful. Truthful. Dapat dipercaya. Number nine, honest. Honest. Jujur. Number 10, obedient. Obedient. Patuh atau taat. The last, or number 11, proud. Proud. Bangga. Oke, itulah adjektif kata atau kata sifat yang ada dalam teks. Oke, saya kira sudah paham tentang adjektif dan artinya. Sekarang marilah kita ke pertanyaan berdasarkan teks tadi. Oke, karena untuk memahami isi teks tadi kalian harus menjawab pertanyaan ini. Oke, silakan jawab. Answer the question based on the text. Number one. Who is Ernesto? Who is Ernesto? Siapakah Ernesto itu? Number two. Is he the writer's classmate? Is he the writer's classmate? Apakah dia teman sekelasnya si penulis? Okay, number three. Do Ernesto and the writers go to school together?
Do Ernesto and the writers go to school together? Okay, again. Do Ernesto and the writer go to school together? Artinya, apakah Ernesto dan si penulis ini pergi ke sekolah bersama-sama? Oke, berarti di sini ada suatu kebiasaan ya, karena menggunakan simple present. Okay, number 4. What are Ernesto's father and mother occupation or job? What are Ernesto's father and mother occupation or job? Apakah pekerjaan ayahnya Ernesto dan ibunya? Jadi di sini menanyakan pertanyaan ayah dan ibunya si Ernesto. Next, number 5. How is physical appearance? How is his physical appearance? Di sini berarti menanyakan si Ernesto ciri-ciri fisiknya. Bagaimana bentuk fisik dari si Ernesto itu? Oke, number 6. How is his personality? How is his personality? Sekali lagi, how is his personality? Jadi di sini menanyakan karakternya. Oke, number 7. How are all teachers' opinion of him? Again, how are all teachers have opinion of him? Maksudnya dari pertanyaan 7 adalah bagaimana pendapat semua guru tentang si Ernesto ini? Pendapatnya seperti apa? Okay, number 8. Why does Ernesto inspire the writer to work harder? Again, why does Ernesto inspire the writer to work harder? Di sini berarti menanyakan kenapa si Ernesto ini menjadi inspirasi bagi si penulis untuk lebih rajin lagi. Okay, the last, yang terakhir, number 9. Why the writer happy to be Ernesto's friend? Oke, pertanyaannya, why the writer happy to be Ernesto's friend? Artinya, kenapa si penulis itu merasa senang menjadi temannya Ernesto? Oke, itu pertanyaannya. Silahkan kalian jawab berdasarkan teks yang ada di slide sebelumnya tentang Ernesto. Okay, that's all for now. Thanks for your attention. See you next. Bye-bye.